kaitannya tentang etos, dari mana sih sejarah kerja itu? 2600 tahun yang lalu, tepatnya di Yunani, ada sebuah tokoh yang bernama Hesiodotus. Dia menciptakan sebuah puisi yang berjudul Rock and Dice, yang inti dari puisi itu tentang pekerjaan yang merupakan bagian utama dari kehidupan manusia, bagian sentral dari manusia itu sendiri. Sejak dahulu manusia memiliki pandangan bahwa pekerjaan atau kerja itu merupakan kegiatan yang suci atau pengabdian yang perlu mendapatkan sebuah penghormatan. Di Eropa pada abad 14, para rahib Benediktin yang bekerja di ladang dan sawah kemudian bergantian dengan berdoa. Mereka beranggapan bahwa kerja tangan itu mempunyai nilai yang sama dengan berdoa. Pada abad ke-17 dan 18 ada beberapa tokoh filsuf yang mengubah pandangan terhadap kerja ini. Di antaranya yaitu tokoh John Locke yang berpendapat bahwa pekerjaan merupakan hal untuk memperoleh hak dan milik sendiri. Jadi dengan bekerja kita mempunyai hak kepemilikan dari hasil kita bekerja, seperti kepemilikan tanah, bangunan, atau benda tertentu. Kemudian ada filsuf dari Jerman yaitu Hegel yang berpendapat bahwa pekerjaan merupakan bentuk menemukan diri atau mengaktualisasikan diri. Jadi dia beranggapan bahwa dengan bekerja kita dapat membuktikan diri kita bahwa kita itu ada, atau menggambarkan diri kita itu seperti ini. Jadi tentunya dengan kita bekerja dengan sesuai bakat dan minat kita. Kemudian ada muridnya Hegel juga, namanya Karl Marx. Dia berpendapat bahwa pekerjaan itu merupakan sarana manusia untuk menciptakan diri dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi dia seperti menguatkan pendapat dari dirinya itu Hegel, bahwa dengan bekerja itu membuktikan bentuk keeksistensian atau membuktikan keberadaan dirinya sendiri. Mereka setuju bahwa pekerjaan merupakan jembatan antara zaman dahulu dengan zaman yang akan datang dari waktu ke waktu. Mereka berpendapat bahwa dengan bekerja kita dapat mengetahui kegiatan pada masa lampau atau zaman dahulu dengan historis pekerjaan mereka. Tetapi berbanding terbalik dengan beberapa tokoh besar filsafat, yaitu yang menempatkan kerja atau pekerjaan itu adalah bagian terendah, seperti Plato yang beranggapan bahwa filsafatlah merupakan kegiatan yang sesuai dengan martabat manusia itu sendiri. Kemudian ada Aristoteles yang beranggapan bahwa pekerjaan tidak memiliki sebuah nilai. Dia beranggapan bahwa berpolitiklah merupakan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki nilai bagi manusia itu sendiri. Pada zaman dahulu mereka mendapatkan harta atau kekayaan itu dari status mereka. Jadi semua pekerjaan itu diberikan kepada budak. Mereka juga beranggapan bahwa budak itu tidak bernilai atau tidak memiliki nilai sebagai manusia seutuhnya. Seperti stratifikasi di masyarakat Jawa zaman dahulu, bahwa masyarakat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu priyati, santri, dan abangan, yang semua pekerjaan itu atau pedagang dan pekerja budak itu dikategorikan di kelompok abangan. Mereka beranggapan sama dengan masyarakat Yunani zaman dahulu, bahwa pekerjaan merupakan hal yang rendah dan diberikan kepada budak atau kelompok abangan itu sendiri. Apakah semua kegiatan itu bisa disebut dengan bekerja atau kerja? Menurut H. Arfon, ada 3 faktor yang membuktikan bahwa sebuah kegiatan bisa disebut dengan kerja. Yang pertama, adanya keterlibatan dimensi subjek secara intensif, bahwa
kegiatan harus melibatkan pikiran, kehendak atau kemauan atau kebebasan dari diri kita sendiri yang tidak dilakukan secara asal-asalan. Jadi dilakukan secara totalitas. Bahwa kita bekerja itu harus dengan cita, karsa, dan rasa. Kemudian ada hasil yang bermanfaat. Dia beranggapan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas yang tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai atau bermanfaat tidak bisa disebut dengan kerja. Kemudian mengeluarkan energi. Tentunya kita dengan bekerja kita merasakan kelelahan. Itu buktinya bahwa kita itu mengeluarkan sebuah tenaga atau energi. Apa sih inti dari kerja itu sendiri? Kerja itu merupakan sebuah bukti eksistensi manusia tentang keberadaan manusia itu sendiri, di mana ini bisa dikuatkan tentang pendapat tokoh filsuf yaitu Descartes dari Prancis yang beranggapan bahwa aku berpikir maka aku ada. Nah, dari kita aku berpikir maka aku ada ini, maka bekerja kita bukti bahwa kita itu berpikir. Dengan pendapat Arfon ini juga ada faktor yang disebut kegiatan merupakan kerja ini, yang diantaranya itu juga harus mengeluarkan energi, yaitu dari pikiran kita sendiri, kemudian harus dilakukan secara totalitas, maka kita dianggap ada. Kaitannya tentang etos, etos sendiri itu berasal dari kata Yunani yaitu ethos sendiri, dan berasal dari bahasa Inggris etik yang artinya etika. Etos sendiri itu berkaitan tentang cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir kita terhadap sesuatu. Dalam masyarakat akan menjadi sebuah sistem nilai atau norma-norma yang akan mengatur sebuah perilaku tingkah laku kita. Standar etika sangat berbeda-beda di setiap kelompok, di mana kita sebagai manusia juga diciptakan dengan jenis yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Maka kita akan menemukan kode etik atau standar etik di berbagai kelompok masyarakat. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja merupakan cara berpikir, cara bertindak, cara bersikap yang dimiliki seseorang, golongan, atau kelompok, bahkan bangsa dalam bekerja. Etos kerja sendiri memiliki nilai bahwa tidak hanya untuk memuliakan diri sendiri, menampakkan kemanusiaannya, tetapi etos kerja juga memiliki nilai bahwa ini sebagai manifestasi amal soleh. Jadi etos kerja sendiri itu untuk meraih amal yang secara optimal. Menurut Max Weber, etos kerja merupakan kegiatan kerja yang etis serta yang menjadi kebiasaan kerja yang berporos pada etika. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaannya sebuah kode etik di masyarakat. Yang pertama adalah agama, terus pendidikan, ekonomi, geografis, sosial politik. Apa sih prinsip yang kita harus miliki dalam etos kerja? Yang pertama, kerja adalah amanah, kerja adalah ibadah, kerja adalah amal soleh, kerja harus halal. Itu ada prinsip yang harus kita miliki. Apa sih fungsi etos kerja sendiri itu dalam bekerja? Etos kerja bisa menjadi sebuah dorongan kita untuk beraktivitas. Kemudian etos kerja juga menjadi sebuah gairah kita terhadap pekerjaan. Sebelum kita memasuki dunia kerja, alangkah baiknya kita mengenal tentang konsep diri, tentang mengenal diri sendiri, mengenal karakter kita, bagaimana. Lalu setelah kita mengenal karakter kita kayak seperti apa, maka kita dapat memposisikan diri kita dan dapat memahami etika atau standar etik yang dimiliki individu lain. Kita harus memahami atau mengerti atau menerima segala sesuatu etos yang dianutnya. Mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan kaitannya tentang etos kerja. Apabila ada tutur kata yang salah, pengucapan nama yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.